Pro 1, Kanal Inspirasi. Selamat pagi Pak Philip. Halo, selamat pagi. Iya, Pak Philip lagi di mana nih? Di Jakarta atau di mana Pak Philip pagi ini? Saya di Jakarta. Oke, baik. Pak Philip, terkait dengan migrasi digital ini yang baru mencapai 39,74%. Ini permasalahannya di mana nih Pak Philip? Baik, Pak Rizwan. Ya. Selamat pagi para pendengar RRI di mana saja berada. Salam sehat. Betul apa yang disebutkan tadi bahwa saat ini baru sekitar 39,74% ya. Oke. Ada penyiaran yang sudah bersiap menuju atau sudah bersiap migrasi ke digital. Nah, perlu kita ketahui bahwa ada cukup banyak lembaga penyiaran TV analog di Indonesia ya. Kalau saya sebutkan, itu terdiri dari lembaga penyiaran publik TVRI 1. Oke. Lalu yang paling banyak adalah lembaga penyiaran swasta, ada 666. Kemudian lembaga penyiaran komunitas ada 14. Lalu lembaga penyiaran publik lokal ada 16, sehingga jumlah seluruhnya ada 697 lembaga penyiaran yang harus bermigrasi dari siaran analog ke siaran digital. Dan saat ini seperti disebutkan tadi sudah bersiap atau sudah bermigrasi adalah sebanyak 277 dari 697, sehingga masih ada 420 lembaga penyiaran lainnya yang saat ini sedang dalam proses beralih dari siaran TV analog ke siaran digital. Nah, kenapa baru 39 atau baru sekitar 277 atau 39,74%? Memang semua lembaga penyiaran ini dalam proses migrasinya dia mesti bersiap ada 3 hal penting, yaitu pembangunan infrastruktur, lalu menyiapkan studionya, dan yang kemudian terakhir atau yang terkait dengan itu adalah menyiapkan sumber daya manusia untuk operator. Dan sudah dimintakan juga, kita tahu bahwa ada 3 tahap migrasi dari TV analog ke TV digital. Tahap pertama 30 April 2022, kemudian tahap kedua 25 Agustus 2022, dan tahap ketiga atau tahap terakhir adalah 2 November 2022. Nah, Bapak Menteri Kominfo, Bapak Johnny G. Plate sudah meminta ke seluruh operator atau seluruh lembaga penyiaran untuk memastikan bahwa tahap-tahap yang sudah ditetapkan oleh pemerintah tidak akan bergeser. Artinya semua lembaga penyiaran yang saat ini sedang berproses dari TV analog ke siaran TV digital mesti memastikan diri mengikuti tahapan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Itu seperti itu. Kalau misalnya tidak mengikuti tahapan-tahapan yang ditetapkan pemerintah ini, apa yang akan terjadi begitu Pak Philip? Ya, sudah ditegaskan juga oleh Pak Menteri Kominfo bahwa migrasi ini adalah ketentuan undang-undang ya, ketentuan undang-undang yang terkait dengan Undang-Undang Cipta Kerja. Pasal 60A ayat 2 itu menegaskan bahwa migrasi dari siaran analog ke siaran digital atau analog switch off itu mesti dilakukan 2 tahun sejak diberlakukannya Undang-Undang Cipta Kerja. Nah, masa waktu Undang-Undang Cipta Kerja itu ditetapkan 2 November 2020, sehingga 2 November 2022 adalah tanggal batas
terakhir migrasi siaran TV analog ke digital. Nah, karena itu Pak Menteri sudah mengundang seluruh lembaga penyiaran ini untuk memastikan proses ini akan berlangsung sebagaimana ketentuan undang-undang, dan secara teknis lembaga penyiaran diminta untuk memastikan semua kesiapan yang diperlukan, infrastruktur, studio maupun SDM-nya, sehingga tahapan atau ketiga tahapan yang tadi sudah ditetapkan itu tidak meleset ya, tidak meleset. Dan dimintakan juga bahwa khusus untuk lembaga penyiaran swasta yang cukup banyak ini, yang juga lembaga penyiaran komunitas, untuk terus menjalin komunikasi dan kolaborasi. Jadi seandainya ada kesulitan atau masalah terkait dengan pembangunan infrastruktur, studio dan sebagainya, mereka dihimbau untuk berkolaborasi dengan lembaga penyiaran swasta lainnya yang sudah bersiap, dan itu bisa menggunakan MOOC yang tersedia di sana. Begitu. Baik. Pak Philip, kalaupun misalnya nih stasiun televisi ataupun lembaga penyiaran ini menemukan kendala-kendala baik terkait dengan SDM, kemudian permasalahan peralatan, perangkat dan lain sebagainya, ini ada support tidak dari Kominfo, Pak Philip? Ini sepenuhnya adalah bagian yang mesti disiapkan oleh lembaga penyiaran terkait ya. Jadi tidak mereka oleh MOOC dari pemerintah, dan secara teknis mereka memang mesti menyiapkannya masing-masing. Dan mereka terus mendorong agar persiapan fisik yang mesti dilakukan itu harus dilakukan sesuai dengan tahapan migrasi tadi ya. Begitu. Dan ini butuh waktu yang cukup lama juga ya. Ini menjadi alasan akhirnya dimundurkan begitu Pak Philips ya, ke April 2022 begitu ya. Bagaimana? Yang tahap pertama ya. Ini memang pada pelaksanaan tahun yang lalu ya, itu sudah diantisipasi kemungkinan untuk menggeser tahapannya ya. Itu terkait ketika itu memang ada pemberlakuan PPKM di berbagai daerah ya, terkait dengan situasi pandemi saat itu dan berlangsung saat ini, sehingga ada penyesuaian mengenai pentahapannya ya. Tetapi tahap terakhir yang tadi saya sebut 2 November itu tidak mungkin bergeser, karena itu adalah ketentuan undang-undang ya, Undang-Undang Cipta Kerja. 2 November 2022 adalah batas akhir dari migrasi analog ke digital. Nah, itu tidak akan bergeser. Namun Pak Menteri Kominfo sudah memastikan kepada para penyiar atau lembaga penyiaran televisi untuk segera bersiap melakukan persiapan fisik mereka ya. Dan hal lain yang terkait dengan itu juga ingin memastikan bahwa ketika siaran TV analog kemudian dihentikan, maka masyarakat juga mesti dipastikan tetap bisa menikmati siaran televisi ya. Tentunya sudah beralih dari analog ke digital. Nah, untuk itu memang kepada lembaga penyiaran televisi juga dimintakan kontribusi sesuai dengan ketentuan terkait dengan penyediaan set-top box ya, sehingga masyarakat bisa tetap menerima siaran televisi digital yang sudah seharusnya ketika siaran TV analog berhenti atau dihentikan. Begitu. Dan set-top box ini apakah gratis diperoleh masyarakat atau harus mengeluarkan sejumlah uang gitu Pak Philips? Ya, ada ketentuan yang juga sudah disampaikan oleh pemerintah. Dalam hal ini Pak
Menteri Kominfo juga sudah menyampaikan bahwa pemerintah dalam kolaborasi dengan seluruh lembaga penyiaran menyediakan set-top box secara khusus hanya untuk keluarga miskin ya, itu kategorinya atau persyaratannya, ketentuannya sesuai dengan ketentuan Kementerian Sosial. Nah, hanya itu yang kemudian disediakan untuk rumah tangga miskin ya, rumah tangga miskin yang akan menerima bantuan STB atau set-top box. Dan ketentuan ini juga mesti disesuaikan bahwa rumah tangga terkait itu memiliki televisi analog ya, televisi analog. Nah, keluarga atau rumah tangga inilah yang kemudian akan mendapat bantuan terkait dengan set-top box. Nah, sedangkan untuk rumah tangga lainnya yang dianggap mampu atau tidak masuk dalam kategori dari keluarga rumah tangga miskin ketentuan Kementerian Sosial, itu memang diharapkan bisa membelinya dijual umum dan kisaran harganya sekitar 200.000 ya, 200-an ribu. Dan tentu terkait hal ini Kementerian Kominfo juga sudah mengeluarkan sertifikasi terkait set-top box. Jadi set-top box yang dijual umum yang bisa dibeli masyarakat itu yang sudah tersertifikasi ya, tersertifikasi oleh Kominfo, begitu. Oke, baik. Dan untuk yang set-top box yang untuk keluarga miskin ini rencananya kapan ini Pak Philip mulai disalurkan gitu bantuannya? Ya, ini direncanakan 2 bulan sebelum satu tahapan analog switch off itu berlaku. Jadi kalau tahap pertama 30 April 2022 itu direncanakan 2 bulan sebelumnya set-top box untuk rumah tangga miskin ini akan didistribusikan. Begitu. Oke, baik. Pak Philip, terakhir ada lagi yang ingin disampaikan kepada masyarakat di NTT khususnya di Pulau Flores ini terkait dengan migrasi digital ini, Pak Philip? Ya, kalau NTT sendiri sebagian dari wilayah siarannya itu akan mengikuti atau memasuki tahapan migrasi dari TV analog ke digital itu pada 30 April 2022 ya, jadi masuk tahap pertama. Nah, karena itu inilah kesempatannya untuk mulai bermigrasi ke TV digital, karena ada banyak hal yang bisa dinikmati, ada banyak keuntungan atau kelebihan dari siaran TV digital. Selain gambarnya bagus, suaranya jernih, teknologinya canggih, mengikuti perkembangan teknologi televisi saat ini. Dan ada hal yang terkait yang penting itu juga adalah bahwa dengan kita bermigrasi ke siaran TV digital, ada ruang frekuensi yang terbuka semakin lebar, yang sebelumnya akan untuk siaran televisi analog itu kemudian dapat digunakan untuk penggunaan internet ya, sehingga internet yang tersedia 4G maupun yang akan datang 5G mempunyai ruang frekuensi yang lebih luas, sehingga atau koneksi internet akan menjadi lebih stabil, karena sebagian besar dari ruang frekuensi yang sebelumnya digunakan oleh televisi analog itu bisa digunakan oleh internet ya, untuk kepentingan internet, untuk kepentingan koneksi informasi terkait kebencanaan dan lain-lain, seperti itu. Oke, baik. Baik. Saya kira ini kesempatan yang baik sekali kita untuk bermigrasi ke TV digital mulai sekarang. Demikian. Dan untuk tahap 1 NTT April berarti dari
Februari ya sudah ada penyaluran itu ya, yang untuk bantuan untuk yang gratis begitu ya Pak Ya. Philip ya. Ya, keluarga rumah Miskin. tangga miskin ya. Oke. Seperti itu. Oke, baik Pak Philip, terima kasih waktunya bersama RRIND pagi ini Pak Philip. Selamat kembali melanjutkan aktivitasnya. Salam sehat, salam tangguh. Terima kasih, selamat pagi, salam sehat, salam hari Minggu. Terima kasih.